Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Baik, sehat-sehat semua ya. Sehat, Bu. Semangat untuk belajar pada hari ini. Semangat, Bu. Baik, tetap menjaga protokol kesehatan ya. Dengan melakukan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Terima kasih yang semangatnya sampai sekarang masih menggebu-gebu. Baik, sebelum kita mulai belajar hari ini, kita berdoa dulu, berdoa dipimpin oleh Arjun, karena Arjun yang pertama kali masuk ya Arjun. Silakan Arjun. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, baris salam. Selamat pagi juga. Semangat ya belajar hari ini. Semangat, Bu. Mana senyumnya? Baik. Nah, terima kasih untuk Ananda Arjun sudah memimpin doa pada pembelajaran pagi hari ini. Semoga pelajaran kita hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih juga untuk anak-anak ibu yang sudah hadir tepat waktu pada pagi hari ini dengan disiplin yang tinggi dalam kehadiran ya. Karena disiplin itu tidak menjamin keberhasilan, tetapi tidak ada keberhasilan tanpa kedisiplinan. Ya, mulai disiplin dari sekarang, insya Allah cita-cita yang kalian inginkan akan kalian capai. Ibu juga mengingatkan kalian mengenai absen kalian, jangan lupa diisi absennya pada link yang sudah Ibu kirimkan ke classroom kita ya. Nah, sudah siap untuk belajar? Ibu lihat sikap duduknya sudah baik. Mahesa, tolong benarkan kerah bajumu, sikap duduk sudah baik. Oke, rapikan rambutnya Yose, baik. Rambutnya sudah disisir yang rapi, anak hebat semua. Nah, nampaknya sudah semangat semua untuk belajar pada hari ini. Sebelum kita belajar pada materi, kita menyanyikan dengan penuh semangat dulu lagu dari Sabang sampai Merauke. Yang semangat ya anak-anak ibu semua. Dari Sabang sampai Merauke. Baik, terima kasih. Semangat lagu tersebut Ibu harap juga menjadi semangat untuk anak-anak Bucan semua dalam pelajaran hari ini. Kembali ke karakter kita, kita belajar tepuk PPK-nya. 1, 2, 3. Tepuk PPK.
mandiri, integritas, salah, karakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Baik, terima kasih anak-anak hebat semua ya. Dikatakan lebih hebat ya. Kita harus semangat dalam pelajaran hari ini. Baik, Ibu ingin bertanya nih, masih ada yang ingat nggak dengan pelajaran kita sebelumnya? Ibu. Ya, Aulia. Menemukan kosakata baku dalam teks eksplanasi ilmiah, Bu. Betul ya, menemukan kosakata baku dalam teks ilmiah ya. Yang kita pelajari sebelumnya kemarin adalah mengenai teks eksplanasi dan kata baku. Terima kasih anak hebat. Ada lagi yang masih ingat kemarin kita sudah belajar apa saja? Silakan Immanuel. Hak dan kewajiban, Bu. Betul, terima kasih anak hebat masih ingat dengan pelajaran sebelumnya mengenai hak dan kewajiban. Terima kasih Ananda Immanuel. Cahaya masih ingat dengan pelajaran kemarin ya? Masih, Bu. Apa Cahaya? Paralel, Bu. Betul, rangkaian listrik dan paralel. Kita sudah membandingkan mana yang ciri-ciri rangkaian listrik paralel, mana yang rangkaian listrik seri. Anak hebat ya, terima kasih masih mengingat semuanya. Silakan Melinda, masih ingatkah dengan pelajaran sebelumnya? Tentang alat transportasi, Bu. Betul ya, masih ingat juga mengenai alat transportasi dalam kegiatan ekonomi ya. Kemarin sudah ditemukan pesawat oleh B.J. Habibie. Terima kasih Ananda Melinda. Ya, Nanda Wulan silakan. Kosakata baku, Bu. Bagus, masih ingat juga nih ya. Pelajaran kita sebelumnya, kita kosakata baku, ada rangkaian listrik, ada juga alat transportasi yang dapat merubah kegiatan ekonomi di Indonesia. Nah, masih berhubungan dengan yang mengenai tokoh dan penemu, hari ini kita juga masih belajar mengenai sebuah penemuan. Penemuan ini nggak kalah menariknya. Bahkan dalam penemuan ini nanti kita dapat berhubungan dengan saudara-saudara kita, kawan-kawan kita yang jaraknya jauh. Ada yang punya saudara di kampung? Ada, Bu. Nah, Ada, Bu. kita akan belajar mengenai sebuah penemuan yang sangat besar manfaatnya bagi kehidupan manusia. Hari ini kita akan belajar mengenai tokoh dan penemuannya, siapa tokohnya, apa saja penemuannya, dan dari sebuah teks yang Ibu ajarkan kepada kalian, Ibu harap kalian menjadi tumbuh keinginan untuk menjadi seorang penemu. Ingat, sebuah penemuan yang baik adalah penemuan yang dapat bermanfaat bagi orang lain. Tetap semangat ya. Ya, Bu. Baik. Ya, Bu. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini nanti kalian menyimpulkan suatu tindakan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban yang dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Pelajaran hari ini juga nanti kalian harus berani mengungkapkan pendapat kalian mengenai pelaksanaan tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban. Nah, hari ini kita juga belajar menyenangkan loh, karena kita nanti selain menganalisis solmisasi dari sebuah lagu daerah, kita juga belajar mempraktekkan lagu tersebut. Menyenangkan sepertinya belajar hari ini ya. Baik, sudah siap semua, sudah rapi semua, sudah hebat semua. Kita belajar dengan penuh semangat. Nah, sekarang Ibu ada sebuah gambar. Kira-kira gambar apa ya? Silahkan Ananda Septi. Ada radio tradisional dan radio modern, Bu. Anak hebat. Kok tahu ini sebuah radio dari mana?
Dari gambarnya lah, Bu. Dari gambarnya, betul. Emangnya ciri-ciri radio itu seperti apa? Ya, Marco, silahkan. Bisa mendengarkan lagu, Bu. Betul, anak hebat ya. Bisa mendengarkan lagu-lagu, kata Markus tadi. Ya, yang ingin kalian peroleh manfaatnya selain mendengarkan lagu-lagu, apalagi? Ayo, Yose. Mendapatkan informasi. Mendapatkan informasi. Informasi ini berupa apa saja, Immanuel? Tidak bisa berkomunikasi jarak jauh, Bu. Bisa berkomunikasi jarak jauh, anak hebat semua. Aulia ingin menambahkan? Bisa menyebarkan informasi maupun berita, Bu. Betul, terima kasih anak hebat, tepuk tangan. Semangat semuanya dapat menyebarkan informasi, berita. Nah, itu ya. Nah, sekarang apa yang ingin kalian ketahui mengenai radio? Bisa kalian ketikkan di papan komunikasi kita, papan virtual kita. Silakan, kalian ketik sebanyak-banyaknya pertanyaan kalian mengenai apa yang ingin kalian ketahui mengenai radio. Bisa diketikkan sekarang ya. Kalian tadi mendengarkan radio untuk apa saja, boleh. Oke. Aulia, siapa penemunya, kapan? Oke, terima kasih yang sudah menuliskan semua pertanyaannya melalui papan virtual kita. Nah, semua pertanyaan-pertanyaan kalian ini coba Ibu jawab melalui sebuah teks. Ya, terima kasih, Septi. Oke, terima kasih. Apa kegunaan? Oke, terima kasih. Kita simpan dulu pertanyaan-pertanyaan kalian. Ibu jawab melalui sebuah teks. Teksnya ini adalah teks eksplanasi ya. Oke, terima kasih. Sebuah teks eksplanasi, tolong dibacakan paragraf pertama oleh Aulia. Silahkan Aulia dibacakan paragraf pertamanya. Guglielmo Marconi, sang penemu radio, lahir di Bologna, Italia pada 25 April 1874. Sejak kecil ia menunjukkan minat pada bidang fisika dan elektro. Pada tahun 1895 ia memulai penelitian sampai menemukan telegraf tanpa kabel. Ini merupakan cikal bakal radio. Pada tahun 1897, Marconi mempresentasikan hasil temuannya. Alat komunikasi dengan menggunakan sinyal tanpa kabel yaitu kabel yang mampu menjangkau 19,3 km. Itulah radio yang hingga saat ini dirasakan manfaatnya oleh kita. Terima kasih Ananda Aulia sudah membaca dengan lancar dan jelas. Berikutnya paragraf kedua, tolong bacakan Ananda Anggi. Tahun 1901, Marconi berhasil membuktikan bahwa gelombang tanpa kabel temuannya tidak akan terganggu oleh lekukan bumi. Ia menyebarkan sinyal radio pertama sejauh 3.380 km sampai menyeberangi Samudra Atlantik. Penelitian Marconi terus berkembang. Selain pemancar radio, ia menemukan perangkat komunikasi lain, yaitu menggunakan gelombang tanpa kabel, yaitu telegram, radio, dan teknologi radar. Atas jasa yang sangat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, Marconi menerima banyak penghargaan antara lain Nobel di bidang fisika dan gelar kehormatan dari Kaisar Rusia. Baik, terima kasih Ananda Anggi, bacanya sudah lancar juga, suaranya sangat jelas. Terima kasih, dengan penuh semangat membacakan teks tersebut untuk kita semuanya. Nah,
Dari teks yang sudah dibaca oleh kawan-kawan kalian tadi, menurut kalian sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian belum? Contoh tadi, pertanyaan Aulia apa? Ya, Aulia silakan. Sudah, Bu. Sudah ketemu jawabannya. Pertanyaan Aulia apa tadi? Siapa penemu radio? Jawabannya? Guglielmo Marconi, Bu. Oke, anak hebat, tepuk tangan untuk Aulia sudah mengajukan pertanyaan dan sudah menjawabnya dari teks tersebut. Tadi siapa lagi yang sudah bertanya? Immanuel, silakan. Apa pertanyaanmu tadi? Sampai mana radio disebarkan, Bu? Jawabannya, Immanuel, terjawab di teks ini tidak? Tidak, Bu. Jawabannya Samudra Atlantik. Baik, terima kasih ya Immanuel, jawabannya hebat. Anggi, tadi ada yang ditanyakan Anggi. Apa fungsi radio? Jawabannya Anggi. Dapat mendengarkan berita dan dapat mendengarkan lagu, Bu. Baik, terima kasih anak hebat semuanya. Dari semua pertanyaan kalian tadi sudah dijawab melalui teks ini. Ya, nah itu fungsinya. Kita membaca teks dengan cermat, dengan pelan-pelan, dengan penuh ketelitian, maka semua pertanyaan kalian tadi dapat dijawab. Dari siapa penemu radio, tahun berapa ditemukan, apa manfaatnya, menemukannya diberi hadiah dan penghargaan, ya semua ada di dalam teks tersebut sudah kita jawab bersama. Nah tadi diberi penghargaan, diberi penghargaan bahkan gelar kehormatan. Ada yang ingin seperti itu, mungkin menjadi seorang penemu? Saya, Bu. Ya baik ya, anak hebat semua ya, semua ingin menjadi penemu. Ibu kembali mengingatkan bahwa menjadi seorang penemu itu adalah penemuan yang sangat bermanfaat untuk orang banyak. Nah, kembali ke kita tadi pelajaran ada beberapa soal yang harus kita jawab ya. Menurutmu, tolong bacakan soal nomor 1, Melinda. Menurutmu, apa dampak penemuan Guglielmo Marconi bagi warga dunia? Terima kasih Ananda Melinda. Menurutmu apa dampak penemuan Guglielmo bagi warga dunia? Baik, silahkan Yose. Mendapatkan informasi. Mendapatkan informasi. Informasi itu berupa apa, Yose? Berita. Terima kasih, anak hebat. Mendapatkan informasi berupa berita. Ada yang mau menambahkan? Ya, Arjun, silahkan. Dapat mendengarkan musik, Bu. Dapat mendengarkan musik. Anak hebat tadi mendengarkan berita dengan serius. Berita itu nggak cuma di sekitar kita, tetapi berita yang jarak jauh dari kita. Berita dari mana saja, dari seluruh dunia dapat kita dengarkan melalui radio. Begitu juga lagu. Lagu tadi, Arjun ini sepertinya hobi bernyanyi dan memainkan alat musik. Nampak sekali suka mendengarkan musik dari radio. Ya, musik yang kita dengarkan dari radio juga enggak cuma musik dari Indonesia, tetapi musik dari luar negeri juga. Terima kasih Ananda Arjun. Ya Melinda, silakan mau menambahkan. Dapat menyebarkan informasi, Bu. Terima kasih Ananda Melinda dapat menyebarkan informasi. Menyebarkan informasi di radio harus benar-benar terjadi ya. Bukan hoax katanya, bukan berita bohong. Nanti kalau menyebarkan berita bohong, kita akan terkena undang-undang yang dapat menjerat hukum kita. Berbahaya. Makanya kalau menyebarkan informasi harus benar-benar informasi yang terjadi di sekitar kita atau di lingkungan kita. Terima kasih Melinda. Aulia silakan ingin menambah. Dapat mendeteksi posisi pesawat maupun kapal menggunakan teknologi radar, Bu. Hebat,
Tadi itu ada di teks kita mengenai teknologi radar, ya. Teknologi radar berfungsi untuk membantu masyarakat yang ingin mengetahui keberadaan pesawat atau kapal yang terkena kecelakaan, sehingga kita dapat mendeteksi letaknya di mana untuk mempermudah pencarian dan evakuasi. Anak hebat, terima kasih ya. Nomor 1 sudah kita jawab bersama. Silakan nomor 2, tolong dibacakan, Wulan. Apa yang akan terjadi jika Guglielmo Marconi tidak menemukan radio? Diskusikan jawabanmu dengan temanmu. Nah, baik, terima kasih. Ini yang harus kita diskusikan bersama loh. Apa yang terjadi jika Guglielmo Marconi tidak menemukan jawaban, tidak menemukan radio? Baik, kita diskusikan. Markus, silakan mengungkapkan pendapatnya. Tidak bisa mendengar berita, Bu. Tidak bisa mendengarkan berita, anak hebat. Ya, terima kasih. Ada yang mau menambahkan? Yose, silahkan. Tidak dapat mendengarkan informasi dan berita yang ada. Baik, terima kasih anak hebat ya, tidak dapat mendengarkan informasi dan berita. Aulia. Tidak bisa berkomunikasi berjarak jauh, Bu. Terima kasih anak hebat, tidak bisa berkomunikasi jarak jauh. Terima kasih. Ada yang menambahkan? Immanuel. Tidak bisa mendengarkan lagu lewat radio, Bu. Tidak bisa mendengarkan lagu lewat radio. Anak hebat semua anak-anak ibu ini. Wulan, ada mau menambahkan, Wulan? Tidak bisa mendengarkan lagu, Bu. Tidak bisa mendengarkan lagu. Oke, terima kasih anak-anak hebat, jawabannya berdiskusi ini sangat banyak ternyata ya. Nah, tadi ada yang menjawab jika tidak ditemukan radio oleh Guglielmo Marconi maka kita tidak dapat mendengarkan berita, tidak dapat mendengarkan lagu, musik dan sebagainya. Ya, bayangkan kalau ada kecelakaan pesawat atau kapal kita akan susah mencarinya karena tidak ada penemuan dari Guglielmo. Nah, dengan ditemukan radio membuat kita mudah menerima informasi baru atau mendengarkan lagu-lagu. Betapa hebatnya ya, Guglielmo ini menemukan sebuah penemuan yang dapat bermanfaat bagi orang lain. Ini menjadi semangat untuk kalian supaya kalian berpikir penemuan apa ya yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, kita lanjutkan. Di sini Ibu memiliki sebuah gambar. Gambar apa ini? Mendengarkan radio. Aulia, silahkan. Kakak yang sedang mengganggu adiknya sedang belajar dengan mengeraskan volume suara radionya, Bu. Baik, terima kasih anak hebat ya. Nah, semua orang mau mendengarkan radio, mau mendengarkan musik boleh karena memiliki hak yang sama. Tetapi ingat, kita juga harus memikirkan hak orang lain. Semua orang yang mempunyai radio berhak untuk menyalakan radio. Lalu bagaimana dengan hak dan kewajiban orang lain yang ada di sana? Mari kita berdiskusi. Ya. Tolong bacakan perintah diskusinya, Immanuel. Belum dinyalakan mic-nya ya, Immanuel. Sepertinya sinyalnya lagi nggak bagus. Tolong bacakan. Kita lanjut mendengarkan radio. Beritanya, volume suara radio itu cukup keras hingga adiknya yang sedang belajar merasa terganggu. Menurutmu, apakah Lani sudah menggunakan hak dan kewajibannya secara seimbang? Jelaskan alasanmu. Nah, sekarang kita ke diskusi kembali. Menurut kalian dari gambar tadi, seorang Lani sepertinya isengin adiknya belajar, ya. Adiknya sedang serius belajar tapi diganggu oleh Lani dengan
mengencangkan suara musik yang ada di radio di dekat adiknya. Nah, menurut kalian apakah Lani sudah menggunakan hak dan kewajiban secara seimbang? Silahkan Arjun ungkapkan pendapatmu. Belum, karena Lani sengaja mendengarkan musik dengan keras. Baik, terima kasih ya. Menurut Arjun, sepertinya si Lani ini sengaja mengeraskan suaranya supaya adiknya terganggu. Boleh ditiru nggak Arjun ini perbuatan Lani? Tidak, Bu. Tidak boleh ya. Kasihan loh adiknya sedang belajar, pengen dapat nilai bagus. Masa malah kakaknya mengganggu? Seharusnya kakaknya memberi contoh ya. Silakan yang ingin menambah. Terima kasih ya Arjun ya. Yose, silakan. Belum karena Lani tidak menggunakan hak dengan seimbang. Baik, terima kasih Yose, anak hebat ya. Betul ya. Menurut Yose tadi, sepertinya si Lani ini tidak menggunakan haknya dengan seimbang. Dia mementingkan dirinya sendiri loh, nggak mementingkan adiknya yang sedang belajar di situ. Ya, kasihan adiknya. Seharusnya sebagai seorang kakak, si Lani membimbing adiknya, ya kan? Terima kasih Yose sudah mengungkapkan pendapatnya. Aurel, silahkan ungkapkan pendapatmu, nak. Belum, meskipun Lani berhak mendengarkan lagu dari radio, tetapi Lani tidak memikirkan orang di sekitarnya. Baik, hebat, anak hebat ya. Belum juga menurut si Aurel tadi ya, belum melaksanakan haknya dengan seimbang. Masih mementingkan diri sendiri. Nggak mementingkan adiknya, kasihan. Ya, ada lagi pendapat lain? Aulia, silakan. Lani belum menggunakan hak dan kewajiban secara seimbang karena meski berhak mendengarkan lagu dari radio, tetapi Lani tidak memikirkan kewajibannya untuk membimbing adiknya yang sedang belajar. Baik, terima kasih. Sepertinya jawabannya hampir sama semua ya, bahwa si Lani ini belum melaksanakan haknya secara seimbang. Ini terbukti dia masih mementingkan diri sendiri, enggak mikir adiknya ya yang sedang belajar supaya mendapatkan nilai yang baik. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban, mari kita saksikan bersama video berikut. Materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama adalah hak, yang kedua adalah kewajiban, dan yang ketiga adalah tanggung jawab. Kita langsung masuk ke materi pertama yaitu tentang hak. Ayo, ada yang tahu apa itu hak? Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir, bahkan sebelum lahir loh teman-teman. Jadi setiap manusia memiliki hak ya teman-teman. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu hak sebagai seorang anak. Nah, teman-teman, secara umum hak sebagai seorang anak itu ada 10 teman-teman. Yang pertama, hak untuk bermain. Yang kedua, hak untuk mendapatkan pendidikan. Yang ketiga, hak untuk mendapatkan perlindungan. Yang keempat, hak untuk mendapatkan nama atau identitas. Yang kelima, hak untuk mendapatkan status kebangsaan. Yang keenam, hak untuk mendapatkan makanan. Yang ketujuh, hak untuk mendapatkan akses kesehatan. Yang kedelapan, hak untuk mendapatkan rekreasi. Yang kesembilan, hak untuk mendapatkan kesamaan. Dan yang terakhir adalah hak untuk berperan dalam pembangunan. Nah, dari sini apakah hak sebagai seorang anak sudah kalian dapatkan semuanya? Selanjutnya yaitu hak sebagai seorang pelajar. Nah, teman-teman, hak sebagai seorang pelajar ada beberapa juga loh. Yang pertama, berhak mendapatkan perlakuan adil dari guru dan perlindungan. Yang kedua, berhak mendapatkan bimbingan dari guru dan pendidikan. Yang ketiga, berhak meminjam buku di perpustakaan. Yang keempat, berhak mempunyai banyak teman. Dan yang terakhir, berhak menggunakan fasilitas yang ada di sekolah.
Nah, teman-teman, kita lanjut ke materi 2, yaitu tentang kewajiban. Ada yang tahu apa sih itu kewajiban? Nah, jadi kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Yang akan kita bahas pertama yaitu kewajiban sebagai seorang anak. Nah, teman-teman, ini adalah beberapa kewajiban seorang anak, teman-teman. Yang pertama yaitu kewajiban belajar. Yang kedua, kewajiban membantu orang tua. Dan yang ketiga, kewajiban menjalankan perintah agama. Selanjutnya yaitu kewajiban sebagai pelajar. Nah, apa aja sih kewajiban sebagai pelajar? Ini adalah beberapa contoh kewajiban sebagai pelajar. Yang pertama, siswa harus taat kepada guru dan kepala sekolah. Yang kedua, ikut bertanggung jawab atas kebersihan, keamanan, dan ketertiban sekolah. Yang ketiga, ikut bertanggung jawab atas pemeliharaan gedung, halaman, perabotan yang ada di sekolah. Yang keempat, membantu kelancaran pelajaran di kelas. Lalu ada juga ikut menjaga nama baik sekolah, guru maupun pelajar lainnya, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Lanjut yaitu ada juga menghormati guru dan saling menghargai antar sesama murid. Selanjutnya, melengkapi diri dengan keperluan sekolah. Lalu ikut membantu agar tata tertib sekolah dapat berjalan dengan lancar. Dan yang terakhir yaitu memakai pakaian seragam sekolah sesuai dengan hari yang telah ditentukan. Kita lanjut, materi yang ketiga yaitu tentang tanggung jawab. Apa sih itu tanggung jawab? Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Nah, teman-teman, ini Bunda kasih contoh tanggung jawab sebagai seorang anak. Jadi, ketika dia memiliki hak untuk bermain, dia memiliki kewajiban bermain secara adil bersama anggota keluarganya. Nah, pada kewajiban itu disertai dengan tanggung jawab, yaitu membereskan mainan yang sudah digunakan. Ada juga contoh tanggung jawab sebagai seorang pelajar, teman-teman. Ketika seorang pelajar sudah mendapatkan hak, yaitu mendapatkan pendidikan yang layak, disertai dengan kewajibannya, yaitu belajar dengan baik, juga harus ditambah dengan tanggung jawab. Apa tanggung jawabnya? Yaitu mengerjakan segala tugasnya secara tepat waktu. Teman-teman, jadi itu adalah penjelasan mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Baik, sudah tonton ya video tadi ya mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Tadi di dalam video ada hak sebagai anak dan hak sebagai pelajar. Begitu juga dengan kewajiban. Ada kewajiban sebagai anak dan juga kewajiban sebagai pelajar. Hak hak kalian sebagai anak di rumah apa saja coba? Ya Aulia. Mendapatkan kasih sayang, Bu. Betul, mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Ya, baik, berarti sudah paham semua mengenai hak, kewajiban, dan juga tanggung jawab. Kalau sudah paham mengenai pengertian-pengertian tersebut, sudah tahu contoh-contohnya tadi, apakah kalian sudah melaksanakan hak dan kewajiban kalian secara seimbang dengan penuh tanggung jawab? Aulia? Sudah? Sudah, Markus? Sudah melaksanakan. Coba kita cari tahu, ya. Apakah sudah melaksanakan hak dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab? Sekarang kalian membentuk kelompok yang berisi 5 orang. Kelompoknya sesuai dengan yang sudah kita tentukan sebelumnya ya. Tugas dari kelompok ini sudah Ibu share di LKPD 1. Silakan kalian cek di classroom kalian. Sekarang buka classroom kalian. Di situ ada LKPD 1 mengenai tugas kelompok. Sekarang silakan berdiskusi mengenai
yang harus kita diskusikan, yaitu sebuah masalah dari 2 gambar ya. Kalian diskusikan dalam kelompok kalian mengenai pelaksanaan hak dan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab. Untuk ketua kelompok nanti tolong presentasikan hasil diskusi kalian ya. Silahkan kalian boleh berdiskusi melalui papan virtual kita. Silahkan kalian juga boleh melalui classroom kalian sekarang untuk berdiskusi mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban dari 2 gambar yang Ibu tampilkan. Ada yang mau ditanyakan mengenai tugas berdiskusi ini? Tidak, Tidak ada, Bu. Bu. Tidak, kalau tidak ada silahkan berdiskusi. Ibu beri waktu ya, silahkan. Baik, nampaknya sudah siap ini. Di classroom kita sudah penuh diskusi-diskusinya. Baik, nampaknya kelompok 1 sudah siap ya. Oke, kalau gitu Ibu beri kesempatan untuk kelompok 1 untuk menampilkan hasil diskusinya. Silakan ketua kelompok 1 yang diwakili oleh Ananda Aulia ya. Silakan Aulia untuk mempresentasikannya. Gambar pertama, anak SD yang berbonceng 3 naik motor. Apakah menggunakan hak dengan tanggung jawab? Belum, karena mereka belum cukup umur untuk memiliki hak berkendara. Kedua, melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab? Belum, karena mereka tidak menaati undang-undang seperti tidak memakai helm, berbonceng 3, berkendara tanpa SIM. Baik, terima kasih anak hebat presentasi dari kelompok 1. Tepuk tangan untuk semuanya ya. Kita lihat satu persatu mengenai presentasi tersebut. Menurut kelompok 1, gambar nomor 1 itu gambar apa ya? Anak SD yang berbonceng 3, Bu. Betul ya, anak SD naik motor bonceng 3. Menurut kelompok 1 belum melaksanakan haknya dengan tanggung jawab. Hak seorang pelajar tadi di dalam video tadi apa hak seorang pelajar? Belajar, Bu. Mendapatkan pelajaran. Mendapatkan pengajaran, mendapatkan pengajaran dari guru itu haknya. Sedangkan dia menggunakan motor. Sebetulnya setiap orang memiliki hak untuk naik motor, tapi kita lihat dulu. Ini masih SD loh, pakai seragam, bonceng 3, tidak pakai helm, sudah melanggar hukum, berbahaya untuk dirinya dan orang lain. Patut ke ditiru? Tidak, Bu. Nah, jangan ditiru. Ini bagi anak-anak ibu yang sudah bisa naik motor seperti Ananda Fahmi, terus Immanuel, mentang-mentang sudah bisa naik motor, jangan ditiru ya tingkah kelakuan seperti ini. Jangan membahayakan orang lain ya. Setiap pengendara kendaraan motor itu wajib memiliki SIM. Nah, kalau anak SD jelas belum memiliki SIM. Makanya melanggar hukum. Kalau melanggar hukum pasti ada hukuman jika melanggar. Nah, kalau sudah melanggar seperti itu urusannya sudah bukan sama orang tua loh, tetapi sudah dengan negara ya. Jangan ditiru ya. Terima kasih untuk kelompok 1 presentasinya anak hebat. Tepuk tangan. Oke, anak hebat. Aurel, sikap duduknya. Nah, oke. Terima kasih Aurel. Nah, sekarang presentasi dari kelompok 2 yang diwakili oleh Ananda Marco. Silahkan ungkapkan hasil diskusi kelompok kalian. Nomor 2. Menggunakan hak dengan tanggung jawab. Belum, karena ia mewujudkan belum karena mengerjakan baik mendapatkan nilai tinggi dengan cara yang salah. Yang kedua, melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab.
Belum, karena ia tidak mau belajar sebelum menghadapi ujian. Oke, Bu. Baik, terima kasih anak hebat, tepuk tangan juga ya untuk presentasi dari kelompok 2 anak hebat ya. Terima kasih sudah berdiskusi, nampaknya di classroom diskusinya sangat ramai ya. Baik, dari gambar kedua tadi diungkapkan oleh kelompok 2 juga belum melaksanakan haknya dengan penuh tanggung jawab. Terlihat nih, hak tadi, hak seorang pelajar apa coba Markus? Belajar. Mendapatkan pelajaran, Bu. Mendapatkan pelajaran ya, mendapatkan nilai pada waktu ujian. Nah, untuk memperoleh nilai ini tidak instan, tidak mudah, harus melalui kerja keras. Kerja kerasnya yaitu belajar. Pengen dapat nilai tapi nggak mau belajar, jangan seperti itu. Mendapatkan nilai berarti kalian harus belajar. Belajarnya boleh enggak? Besok ujian baru malamnya belajar. Enggak, Bu. Sebaiknya jangan seperti itu ya. Belajar itu yang konsisten. Konsisten itu artinya kalian belajar secara teratur dan melalui disiplin tinggi dan kerja keras. Mulai dari sekarang nih, setelah kita belajar daring ini, buka buku-bukumu, belajar, dibaca ya. Jangan cuman, besok ujian, hari ini aku harus belajar. Nah, itu memori otaknya hanya sedikit yang masuk ke otak. Tapi kalau dari sekarang kalian sudah disiplin, belajar secara teratur, insya Allah yang dari kalian sering baca itu, lama-lama akan masuk ke otak sehingga kalian mengerti dan paham. Begitu ujian kalian tinggal mengingat-mengingat saja. Jangan seperti contoh gambar tadi tuh dari kelompok 2 ya. Nggak mau belajar, ujian bingung tapi hanya membuat contekan. Begitu ujian malah mencontek. Tak boleh ya, tetap harus belajar dengan baik. Belum melaksanakan juga kewajibannya belajar tapi nggak mau belajar. Pengen dapat nilai bagus tapi nggak mau belajar. Ada anak-anak ibu yang seperti ini? Tidak, Bu. Tidak ya, semua sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Melaksanakan hak dan kewajiban? Tidak ya? Nah, sekarang ada tugas untuk kalian. Ini juga akan Ibu berikan di LKPD. Silakan nanti cek di LKPD kalian, di classroom kalian ada 2 pertanyaan, yaitu 1, menurutmu mengapa kita harus melaksanakan hak dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab? Dan yang kedua, apa yang terjadi jika kita tidak melaksanakannya? Nah, sekarang kita diskusikan ya 2 pertanyaan ini. Silakan kalian jawab. Boleh nomor 1 dijawab Aulia. Nomor 1. Menurutmu, mengapa kita harus melaksanakan hak dan kewajiban dengan tanggung jawab? Kita harus melaksanakan hak dan kewajiban dengan tanggung jawab karena hak kita dibatasi oleh hak orang lain. Dan kita bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketentraman di rumah, sekolah, dan lingkungan. Baik, terima kasih Ananda Aulia. Memang benar ya. Jika kita tidak melaksanakan hak dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab, maka hak orang lain pun akan terganggu. Ya. Dengan bertanggung jawab kita menjaga hak dan kewajiban kita dengan seimbang tadi, maka ketentraman baik itu di rumah, di sekolah, di lingkungan sekitar kita akan menjadi nyaman. Nah, sekarang pertanyaan nomor 2, silakan Yose. Apa yang akan terjadi jika kita tidak melaksanakannya? Jika kita tidak melaksanakannya, maka hak orang lain akan terganggu. Baik, terima kasih anak hebat ya, tepuk tangan ya. Menurut Yose tadi, jika kita tidak melaksanakannya, maka hak orang lain akan terganggu. Kalau hak orang lain terganggu, maka apa yang terjadi, Mahesa? Apa yang terjadi, Mahesa, jika
kita tidak melaksanakan hak dengan secara seimbang. Hak orang lain akan terganggu, Bu. Baik, terima kasih anak hebat. Hak orang lain akan terganggu. Silakan menambahkan Aulia. Mic-nya dinyalakan dulu, Nak. Apa yang akan terjadi jika kita tidak melaksanakannya? Maka kalau kita tidak melaksanakan hak dan tanggung jawab tidak seimbang, maka hak orang lain akan terganggu, maka perselisihan dan pertengkaran. Nah, itu tadi, ya. Kalau kita nggak melaksanakan dengan seimbang, yang terjadi terganggu. Kalau sudah terganggu, pasti ada pertikaian, ada perkelahian. Kayak si Lani sama adiknya tadi. Ya, adiknya sedang belajar, diganggu oleh Lani dengan suara radio yang keras. Adiknya terganggu, pasti marah. Kalau adiknya sudah marah, apa yang terjadi kira-kira, Aurel? Apa yang terjadi tadi? Adiknya mau belajar malah diganggu. Menurut Aurel, adiknya ngapain? Apa marah besar? Nah, adiknya pasti marah besar. Kalau sudah marah, pasti terjadi perkelahian. Kalau sudah perkelahian, adiknya tadi jadi belajar enggak, Markus? Tidak, Bu. Tidak. Kalau tidak jadi belajar, pasti adiknya terus nangis. Terus enggak mau belajar lagi. Ada enggak nih anak-anak ibu yang seperti ini di keluarganya selalu mengganggu adiknya atau kakaknya atau abangnya? Enggak, Bu. Enggak, jangan Bu. Ya. Tetap orang lain belajar, ya silahkan belajar. Orang lain ingin mendengarkan musik, boleh. Karena tadi, setiap orang memiliki hak yang sama. Boleh kok mendengarkan musik, boleh kok mendengarkan radio. Tapi suaranya jangan keras-keras. Ya, begitu juga sewaktu Aulia sedang berdoa sembahyang di rumahnya, sedang sholat. Markus di sampingnya mendengarkan musik dengan keras. Nggak boleh. Ya, tetap hormati Aulia yang sedang sholat. Kecilkan dulu volumenya atau bahkan matikan. Nanti setelah Aulia selesai sholatnya, selesai berdoa, silahkan mendengarkan musik bersama. Kan indah. Kalau semua kehidupan damai, aman, nyaman, tentram, maka kita yang tinggal di dalamnya juga akan bahagia. Nggak akan ada itu perkelahian-perkelahian. Mulai sekarang jangan diganggu ya hak orang lain. Ya, ingat, nggak setiap orang dibatasi oleh hak orang lain. Nggak bisa kita seenaknya melaksanakan hak kita dengan tanpa terbatas. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Tidak, Bu. Kalau tidak ada, tadi kita sudah menyanyikan kita tadi sudah mendengarkan lagu dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau. Di Indonesia itu sangat banyak sekali budaya dan adat istiadat. Kira-kira budaya di Indonesia itu apa saja ya? Ya, Aulia? Lagu tradisional, Bu. Lagu tradisional, anak hebat, tepuk tangan. Ada lagi, terima kasih Aulia. Yose. Rumah adat dan senjata. Rumah adat, terima kasih Yose. Cahaya. Makanan, Bu, makanan. Makanan tradisional setiap daerah. Aduh, enak sekali ya. Melinda. Tari tradisional, Bu. Tari tradisional. Nah, terima kasih jawabannya ya anak-anak ibu yang penuh semangat menjawab. Nah, tadi si Aulia berkata bisa di Indonesia itu ada budaya atau adat istiadat setiap daerah, yaitu lagu daerah. Lagu tadi bisa didengarkan melalui radio yang tadi kita pelajari. Dari radio tadi kita mendengarkan lagu, mendengarkan musik melalui radio. Ya, nah
dari radio kita mendengarkan lagu, mendengarkan musik, mendengarkan nyanyian. Sekarang kita akan belajar bersama tentang lagu Mariam Tomong. Berasal dari mana, Anggi, lagu Mariam Tomong? Tapanuli. Tapanuli, Bu. Tapanuli. Oke, jawabannya anak hebat. Nah, sebelum kita bernyanyi bersama solmisasi dari lagu Mariam Tomong, kita belajar dulu mengenai interval nadanya. Apa yang dimaksud dengan interval nada? Ya, silakan Cahaya. Interval nada adalah jarak antara sebuah nada dengan nada lainnya, Bu. Terima kasih anak hebat ya, jelas sekali suaranya. Interval nada adalah jarak antara sebuah nada dengan nada lainnya. Ada lagi yang mau menambahkan? Marco, silakan. Interval nada merupakan jarak antara dua nada, Bu. Nah, tuh, hebat, tepuk tangan. Anak hebat, ya. Bahwa interval nada adalah jarak antara dua nada. Boleh. Tadi Cahaya bilang jarak antara sebuah nada. Markus berkata jarak dua nada. Loh, Bu, ada berapa jarak dalam lagu Mariam Tomong? Ada beberapa jarak nada yang ada di lagu Mariam Tomong. Ada yang berjarak berapa, Yose? 1. Ada yang berjarak 1, Aulia. Ada yang berjarak setengah, Bu. Ada yang berjarak setengah, Mahesa. Bu. 1,5, Wulan. Ada yang berjarak 2, Bu. Baik, terima kasih anak hebat. Nah, dari jarak-jarak nada tersebut, mana saja yang berjarak 1, berjarak 1,5, berjarak setengah, bahkan berjarak 2. Nah, sebelum ke jarak-jarak tersebut, ini di layar ada solmisasi atau susunan tangga nada. Coba tangga nada ini dibacakan, Cahaya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Tepuk tangan merdu sekali suaranya ya. Ada dari nada rendah ke tinggi dinyanyikan, itu merupakan susunan tangga nada. Ya, silakan Aulia nyanyikan solmisasi ini. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Terima kasih anak hebat, tepuk tangan juga. Satu lagi Yose, silakan. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Anak hebat, tepuk tangannya. Terima kasih sudah penuh semangat menyanyikan susunan tangga nada ini. Nah, dari tangga nada ini ada yang berjarak, ada yang 1, ada yang setengah, ada 1,5, dan selainnya. Mari kita lihat mana nada-nada yang berjarak 1 nada. Tolong nyanyikan, Anggi. Do, re, mi, fa, sol, la. Terima kasih, anak hebat. Berjarak 1 nada, itu ada do, ada re, mi, fa, sol, la. Terima kasih. Jaraknya berapa, Markus? 1, Bu. 1. Oke, terima kasih. Yuk, kita yang berjarak setengah nada apa saja? Silakan, Arjun. Mi, fa, si, la. Terima kasih anak hebat, tepuk tangan. Ada mi, fa, si, la, itu jaraknya setengah. Yang ini, silakan, Wulan. Do, mi, fa, la,
Terima kasih. Jaraknya berapa, Wulan? 2 nada, Bu. 2 nada. Ya. Kembali kita yang jarak lainnya silakan tolong dinyanyikan. Anjali. Re, fa, mi, sol, la, do. Baik, terima kasih anak hebat. Berapa jarak nadanya, Anjali? 1,5, Bu. Baik, terima kasih anak hebat ya. Nah, ternyata nada-nada ini ada jaraknya. Sudah kalian ketahui tadi jaraknya apa saja ya. Nah, sekarang kita nyanyikan nada-nada berikut. Silahkan tolong Ibu dinyanyikan oleh Cahaya. Do, re, do, mi, do, fa, do, sol, do, la, do, si. Baik, terima kasih ya sudah menyanyikan nada-nada. Nah, sudah tahu interval nada, sudah tahu jaraknya berapa saja. Ada tugas untuk kalian di LKPD yang sudah Ibu berikan kepada kalian. Tolong dikerjakan identifikasi interval nada pada lagu Maryam Tomong. Silakan kalian identifikasi lagu-lagu dari Maryam Tomong ini interval nadanya, mana yang berjarak sama, mana yang berjarak setengah, mana yang berjarak 2, dan seterusnya. Bahkan ada nada yang berturut-turut. Silakan buka LKPD di classroom yang sudah Ibu kirimkan. Ibu beri waktu untuk mengerjakan. Silakan dikerjakan. Ada yang mau ditanyakan sebelum mengerjakan? Tidak, Bu. Jelas ya, baik, silahkan dikerjakan. Baik, nampaknya sudah ada yang siap. Tolong Aulia bacakan jawabanmu, Nak. Pada lagu Maryam Tomong terdapat beberapa interval nada, yaitu prim. Prim adalah nada dari nada satu ke nada yang sama. Misalnya, do, do, si, si, re, re. Sekondo, yaitu interval nada dari nada satu ke nada kedua di atas atau di bawahnya. Misalnya, sol, la, si, mi, fa. Terts, yaitu interval nada dari nada satu ke nada ketiga. Misalnya, si, sol, sol, mi. Quart, yaitu interval dari nada ke satu ke nada keempat di atasnya. Misalnya, sol, do, fa, si. Nada yang berturut-turut, misalnya do, 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 si, sol, sol, sol. Baik, terima kasih ya untuk jawabannya Aulia. Sudah mempresentasikan identifikasi interval nada dari lagu Maryam Tomong. Nah, sudah tahu jarak-jaraknya, sudah tahu interval nadanya. Sekarang kita akan praktek bersama-sama solmisasi dari lagu Maryam Tomong. Untuk lebih jelasnya, silahkan saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan praktek solmisasi lagu Maryam Tomong yang berasal dari Tapanuli, Sumatera Utara. Mari kita mulai. Do, 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 si, 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 do, la, si, la, do, do. Do, la, si, la, do, 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 mi, fa, fa, do, fa, re, re. Do, 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 mi, re, re, mi, fa, si, si, re, re, do. Do, 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 mi, re, re, mi, fa, si, si, re, re, do. Baik. Oke, terima kasih sudah disimak video solmisasinya ya. Sudah, Bu. Nah, kalau sudah, silakan praktekkan solmisasi dari lagu Maryam Tomong. Silakan, Aulia. Sol, do, 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 do,
si, sol, la, si, la, sol, sol. Sol, la, si, la, sol, sol, mi, fa, sol, fa, re. Do, mi, mi, fa, si, re, do. Do, mi, mi, fa, si, do. Oke, terima kasih Ananda Aulia, anak hebat ya. Sudah bisa somisasi dari lagu Maryam Tomong. Baik, untuk yang lain, iya, Markus, silahkan kalau Markus ingin menyanyikannya. Sol do si sol la si la sol mi sol la si la sol mi fa sol fa re do mi re mi fa si re do mi re mi fa si re do. Terima kasih anak hebat, tepuk tangan. Ibu rasa anak-anak ibu ini semua sudah pandai ya menyanyikan somisasi. Menyenangkan ya menyanyinya. Baik. Iya. Nah, pelajaran kita hari ini Ibu sudah ada evaluasi. Silahkan dikerjakan evaluasinya. Linknya sudah Ibu kirim ke Classroom, silahkan dikerjakan. Jangan lupa diisi identitas namanya ya, jangan sampai dilupakan. Silakan kerjakan soal evaluasi pada LKPD yang sudah Ibu kirimkan. Nah, bagaimana pembelajaran kita hari ini, menyenangkan? Menyenangkan, Bu. Pelajaran apa ya? Lagu, Bu. Lagu, baik, anak hebat semua. Bagian yang menyenangkan adalah pada waktu belajar lagu. Apakah ada yang mengalami kesulitan, Fahmi? Tidak, Bu. Tidak, oke, anak hebat ya. Sepertinya anak-anak ibu semua ini menikmati pelajaran hari ini. Semua masih semangat pada pagi hari ini. Bahkan tidak ada yang mengalami kesulitan ya. Nah, apa yang telah dipelajari pada hari ini? Aulia, silakan. Tentang radio, Bu. Penemuan radio, Bu. Penemuan radio, anak hebat. Apa yang akan kita lakukan untuk menghargai perbedaan kita sehari-hari di lingkungan sekitar kita? Silakan Melinda, apa yang bisa Melinda lakukan untuk menghargai perbedaan di sekitarmu, Melinda? Sepertinya terkenal. Aulia, silakan Aulia. Dengan menghormati dan menghargai, Bu. Betul, dengan menghargai dan menghormati ya. Terima kasih sudah menyimak baik-baik pembelajaran hari ini. Kesimpulan kita, silahkan bacakan, Markus. Guglielmo Marconi seorang penemuan radio yang sangat membantu memudahkan kita menerima informasi baru atau mendengarkan lagu-lagu. 2. Terima kasih, Markus. Berikutnya, Aulia. 2. Kita harus dapat menjaga hak, kewajiban, dan tanggung jawab dengan seimbang. Baik, terima kasih ya. Pelajaran kita hari ini sudah kita selesaikan. Kalian sudah tahu semuanya apa yang kita pelajari hari ini. Persiapkan untuk pembelajaran selanjutnya, yaitu kalian menemukan kosakata baku dalam teks eksplanasi ilmiah, menemukan fakta-fakta penggunaan rangkaian listrik seri dan paralel dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa meminta kepada orang tua kalian untuk menceritakan pengalamannya menghargai perbedaan di lingkungan sekitar rumah, lalu menceritakan hasilnya kepada ibu ya. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Sudah siap semuanya materi hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan pada hari ini dapat kalian manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari.
Ibu tutup pembelajaran hari ini dengan doa yang dipimpin oleh Aulia. Silahkan Aulia. Teman-teman, sebelum mengakhiri pelajar, marilah kita berdoa dengan menurut percayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat pagi. Tetap semangat. Jangan lupa menjaga kesehatan dengan protokol kesehatan, melakukan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Jangan lupa kerja keras dan disiplin harus kalian terapkan. Terima kasih sudah belajar pada pagi hari ini. Sampai jumpa. Salam untuk orang tua kalian. Terima kasih. Sama, Bu.